Selamat datang di praktikum keempat, mekanisme transport membran. Tujuan dilakukannya praktikum ini agar mahasiswa dapat mengamati proses difusi, osmosis, plasmolisis, dan deplasmolisis. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan difusi dan deplasmolisis ada beker gelas 50 ml, penggaris, silet, pisau atau cutter, mikroskop, kaca benda, kaca penutup, pipet, larutan yodium 10%, larutan yodium 5%, larutan yodium 1%, kentang, tisu, aquades, larutan glukosa 0,1 molar, larutan glukosa 0,3 molar, larutan glukosa 0,5 molar, dan daun roe discolor. Partikel-partikel dalam suatu larutan akan cenderung bergerak dari tempat yang berkonsentrasi tinggi menuju ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Pergerakan partikel ini disebut difusi. Proses difusi akan berhenti jika konsentrasi larutan pada dua tempat tersebut homogen. Osmosis didefinisikan sebagai proses pergerakan pelarut dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Karena air merupakan pelarut universal dalam sel, maka osmosis dalam sel sering didefinisikan sebagai proses pergerakan molekul air. Cara kerja pada proses difusi, yang pertama, menyiapkan beker gelas 50 ml dan diberi kode A, B, dan C. Yang kedua, menuangkan larutan yodium 1% ke dalam beker gelas A, larutan yodium 5% ke dalam beker gelas B, dan larutan yodium 10% ke dalam beker gelas C. Potonglah kentang menjadi 12 kubus ukuran 1 x 1 cm. Memasukkan 4 buah potongan kentang ke dalam masing-masing beker gelas. Dalam interval 5 menit, keluarkan 1 buah potongan kentang dari masing-masing beker gelas dan potonglah menjadi 2 bagian dengan menggunakan cutter. Ukurlah jarak larutan yodium yang berdifusi ke dalam potongan kentang dengan mengukurnya mulai dari tepi irisan ke bagian tengah. Untuk interval waktu 10, 15, 20, dan 25 dilakukan seperti cara sebelumnya. Cara kerja untuk proses plasmolisis adalah saya setipis mungkin epidermis daun roe discolor, bagian yang berwarna ungu, dan diletakkan di atas kaca benda. Teteskan aquades di atas sediaan tersebut, tutup dengan kaca penutup, kemudian amatilah di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Gambarlah beberapa sel epidermis yang tampak. Teteskan setetes larutan glukosa 0,1 molar pada sisi kanan kaca penutup dengan kertas pengisap. Amati perubahan apakah yang terjadi pada sitoplasma sel epidermis yang Anda amati. Ulangi perlakuan di atas dengan menggunakan larutan glukosa 0,3 molar dan 0,5 molar. Amati juga apakah terjadi perubahan pada sitoplasma sel epidermis yang diamati. Lakukan langkah-langkah seperti di atas dengan perlakuan konsentrasi glukosa terbalik, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.
dan amati perubahan yang terjadi. Demikianlah pengamatan mekanisme transport membran. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.